Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Anjasi Tahroni, Muhammad Ridho Anugrah, Nasifatun Nisa, dan Wildani Putri akan membacakan materi tentang analisis proses bisnis, bagian keuangan dan akuntansi, yang akan dibacakan pertama oleh Muhammad Ridho Anugrah. Kepada Muhammad Ridho Anugrah dipersilahkan. Pertama adalah membayar kreditur. Tahapan pembayaran hutang kepada kreditur. Yang pertama adalah memeriksa tagihan. Melakukan pemeriksaan tagihan karena untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum membayar. Yang kedua adalah dengan memenuhi persyaratan untuk membayar. Perlu diketahui sesuai persyaratan, karena di awal membuat hutang kita sudah membuat persyaratan dengan kreditur. Yang kedua, membayar sesuai perjanjian, yaitu dengan menyerahkan nilai yang sesuai serta dengan jatuh tempo yang terdapat dalam perjanjian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wildani Putri. Menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan formal tentang keuangan dari suatu perusahaan. Ini adalah laporan tertulis yang mengukur kekuatan finansial, kinerja, dan likuiditas perusahaan. Apa itu kekuatan finansial? Kekuatan finansial pada umumnya adalah bagaimana perusahaan mengatur uang masuk dan keluar. Dan likuiditas perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi utang serta kewajiban jangka pendek yang dimiliki. Utang jangka pendek tersebut meliputi utang usaha, pajak, dividen, dan sebagainya. Selain itu, dengan adanya laporan keuangan, kita dapat menganalisa apakah suatu perusahaan itu mengalami kemajuan atau bahkan mengalami kebangkrutan. Untuk menyusun laporan keuangan, kita cukup melakukan proses jurnal transaksi dan mengelompokkannya ke dalam buku besar dari masing-masing akun kelompok aktiva, pasiva, dan laba rugi yang terdiri dari penjualan dan seluruh biaya. Sebelum itu, apa itu kelompok aktiva dan kelompok pasiva? Kelompok aktiva disebut juga dengan harta yang dimiliki oleh perusahaan. Kelompok aktiva ini dibagi menjadi 4. Yang pertama aktiva lancar, contohnya kas, surat berharga, piutang dagang, perlengkapan, persediaan barang dagang, piutang pendapatan, dan sebagainya. Yang kedua, investasi jangka panjang. Yang ketiga, aktiva tetap, contohnya tanah, gedung atau bangunan, mesin, peralatan toko, alat angkut, dan sebagainya. Yang keempat, aktiva tetap tak berwujud. Contohnya adalah hak paten, hak cipta, merek dagang, hak sewa, dan sebagainya. Sedangkan kelompok pasiva adalah hal yang harus dikeluarkan perusahaan, yakni kewajiban perusahaan yang harus dibayar kepada pihak ketiga atau kreditur. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman kita tadi, Muhammad Ridho Anugrah, hal itu termasuk ke dalam kelompok pasiva, yakni membayar kreditur. Contoh dari kelompok pasiva dibagi menjadi 2, yakni utang jarak pendek, contohnya utang wesel atau utang bayar, utang dagang, biaya-biaya yang harus dibayar, dan utang jarak panjang, contohnya utang obligasi, utang hipotek, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara menyusun laporan keuangan yang baik dan benar? Maka ada beberapa langkah-langkah yang harus dilewati. Yang pertama adalah neraca saldo. Neraca saldo merupakan tahap awal untuk membuat jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Laporan ini berisi daftar rekening buku besar dengan saldo debit atau kredit yang disusun sebelum adanya jurnal penyesuaian. Apa itu debit atau kredit? Debit adalah pertambahan uang dalam tabungan atau rekening atau penambahan transaksi. Sedangkan kredit adalah pengeluaran uang saat transaksi atau pengurangan transaksi. Tahap selanjutnya adalah jurnal penyesuaian.
Jika masih ada transaksi yang belum tercatat atau masih tidak sesuai dengan akhir periode, kita harus mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan yang akan menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, neraca lajur atau worksheet atau biasa juga dikenal dengan kertas kerja atau tabel. Dengan membuat neraca lajur, kita dapat lebih mudah melakukan penyusunan laporan keuangan yang dimulai dari neraca saldo dan disesuaikan dengan data yang diperoleh dari jurnal penyesuaian. Saldo yang telah disesuaikan akan terlihat pada kolom neraca saldo yang disesuaikan dan merupakan saldo yang akan ada dalam neraca dan laporan laba rugi. Tahapan yang keempat adalah laporan keuangan. Laporan ini terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, serta laporan lainnya. Laporan laba rugi dapat dihitung dengan pendapatan dikurang dengan beban-beban, misalnya beban gaji, beban penyusutan, beban perlengkapan, beban sewa, beban bunga, dan sebagainya yang akan menghasilkan laba. Sedangkan laporan perubahan modal, cara menghitung laporan perubahan modal adalah modal awal ditambah dengan laba atau keuntungan. Selanjutnya dilihat apakah ada PRIF. Jika ada PRIF, maka modal akan berkurang. PRIF adalah penarikan modal atau dana untuk kebutuhan pribadi. Maka hasil dari penambahan modal awal ditambah laba, selanjutnya dikurang dengan PRIF jika ada, maka akan menghasilkan modal akhir. Laporan keuangan dapat disusun pada neraca lajur karena di dalamnya telah dipisahkan saldo yang dilaporkan dalam neraca atau laporan laba rugi. Laporan ini kemudian dapat diubah bentuknya sehingga dapat menghasilkan neraca dan laporan laba rugi yang lebih mudah dibaca dan dianalisa. Selanjutnya tahapan yang kelima yakni jurnal penutupan. Setelah rekening dalam buku besar telah disesuaikan, kini saatnya kita membuat jurnal penutup untuk menutup rekening-rekening nominal atau sementara ke rekening laba rugi dan memindahkan saldo laba rugi ke rekening laba tidak dibagi. Setelah itu, informasi pada jurnal tersebut dibukukan ke buku besar sesuai rekening yang bersangkutan. Dan tahapan terakhir untuk menyusun laporan keuangan adalah neraca saldo setelah penutupan. Untuk mengecek keseimbangan saldo debit dan kredit rekening yang masih terbuka, kita harus membuat neraca saldo setelah penutupan yang berisi rekening-rekening nyata, bukan nominal yang sudah ditutup. Jadi, akun-akun yang dimasukkan ke dalam neraca saldo adalah akun-akun yang real atau nyata. Akun-akun rekening sebelumnya tidak perlu dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan karena sebelumnya saldo telah dinolkan dengan bantuan jurnal penutupan. Ini adalah yang terlihat di layar, ini adalah contoh dari laporan keuangan yang dibuat dengan menggunakan neraca lajur atau kertas kerja yang berbentuk tabel. Dengan adanya neraca lajur, kita dapat dengan mudah melihat perubahan dari neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo yang telah disesuaikan, laba rugi, serta neraca saldo setelah penutupan. Selanjutnya adalah mengelola keuangan. Mengelola keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, dan pengelolaan pengendalian yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Pencatatan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur kinerja dan target, apakah sudah tercapai atau belum kinerja dan juga target tersebut. Banyak usaha kecil ataupun usaha yang menengah bangkrut padahal sebenarnya dapat berpotensi besar
hanya karena masalah manajemen keuangan bisnis yang kurang efektif. Semakin besar suatu perusahaan, maka semakin kompleks pula cara pengelolaan keuangannya. Nah, berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan agar perusahaan memiliki pengelolaan keuangan yang sesuai dengan rencana dan juga dapat mencapai targetnya. Yang pertama yaitu pemisahan uang pribadi dan usaha. Hal ini sangat-sangatlah harus diperhatikan, karena umumnya kesalahan yang biasa terjadi yaitu menggabungkan uang pribadi dan usaha. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena biasanya pelaku usaha berpikir bahwa saya baru memiliki usaha yang kecil dan profitnya pun belum naik. Jadi kenapa saya harus memisahkan antara uang perusahaan dan uang pribadi saya? Nah, padahal mindset seperti ini sangat salah. Karena hal ini dapat berdampak besar bagi perusahaan. Contohnya, bila penggabungan uang pribadi dan perusahaan, nanti bila seseorang ini mengeluarkan uang untuk kebutuhan pribadinya, maka secara tidak langsung uang perusahaan nanti akan terpakai. Nah, lama-kelamaan, aktivitas ini akan menggerogoti uang perusahaan. Nah, solusinya yaitu kita bisa memakai jasa perbankan atau membuka rekening perusahaan tersendiri agar tidak ada campuran dalam pemakaian keuangan. Yang kedua yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan atau catatan arus kas sangat-sangatlah penting, seperti kita bisa memakai buku kas untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan. Nah, setelah kita mencatat pengeluaran dan pemasukan ini, kita dapat mencocokkan saldo dengan catatan kas yang kita buat. Laporan keuangan dapat dibuat melalui Microsoft Excel, SQL, ataupun TurboCash, software-software yang banyak di luar sana untuk mencatat laporan keuangan. Laporan keuangan ini juga sangat penting karena dapat membantu kinerja dari manajemen keuangan. Kinerja dari manajemen keuangan untuk membuat strategi yang tepat untuk mengembangkan usaha kita. Dan juga dengan mengetahui kapan terjadinya pengeluaran dan pemasukan uang, kita bisa mengantisipasi sebelum terjadinya minus merugikan perusahaan dalam konteks keuangan. Yang ketiga yaitu membuat rencana penggunaan uang. Seorang pembisnis tentunya harus merencanakan penggunaan uang sebaik mungkin. Apabila modal lebih banyak dari yang telah diperhitungkan, kita harus sesuaikan rencana pengeluaran dan target penjualan. Dan kita dapat menunda rencana-rencana belanja modal apabila nantinya tidak memberikan manfaat kepada perusahaan ataupun tidak memberikan profit yang bagus untuk perusahaan. Contohnya, rencana yang sudah dibuat harus dipersiapkan sebelum awal bulan. Misalnya, pembelanjaan uang modal di sebuah perusahaan itu bulan Maret. Nah, di bulan Februarinya kita sudah menyiapkan list, menyiapkan perencanaan, pencatatan. Modal ini akan dialirkan kemana begitu. Jadi di saat bulan Maret itu nanti kita tidak akan keteteran karena di bulan Februarinya kita sudah mencatat dan melis perencanaan tersebut. Jadi nanti di bulan Maret kita cuma tinggal merealisasikan perencanaan yang kita buat di bulan Februari. Selanjutnya, kontrol arus kas. Sebelumnya, bila di laporan keuangan secara rinci tertera keluar masuknya keuangan, nah melalui laporan keuangan itu kita bisa mengontrol arus kas ini apakah lancar atau tidak. Bila arusnya lancar, maka kewajiban yang harus dibayar perusahaan seperti hutang, tagihan, itu juga pastinya akan lancar. Dengan begitu tidak akan ada kendala untuk perusahaan dan operasional bisnis juga akan berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir yaitu persiapkan dana darurat. Dana darurat ini menjadi bagian penting dari strategi perusahaan. Dana darurat ini berguna untuk beberapa hal yang terjadi di luar prediksi atau hal-hal yang tidak diduga. Seperti misalnya kita mendapatkan kerugian yang besar, maka dana darurat ini dapat mengatasi atau menjadi penolong agar bisnis tidak langsung kolaps atau bangkrut. Dengan demikian, fungsi dana darurat ini dapat menutup segala kemungkinan buruk yang terjadi serta menjaga bisnis agar tetap stabil.
Jadi kesimpulannya, analisis proses bisnis pada tahapan keuangan dan akuntansi meliputi membayar kreditur, menyusun laporan keuangan, serta mengelola keuangan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bila ada yang kelompok-kelompok yang ingin bertanya, silahkan diketik di kolom komentar. Dan insya Allah akan kami jawab di video selanjutnya.